wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas tentang judul skripsi yang bakalan kita ambil. Dalam podcast kali ini saya Husniatul Fadilah sebagai host ataupun moderator, dan di samping saya ada Siti Aprilia selaku narasumber. Nah, baik teman-teman, langsung saja kita ke podcastnya. Nah, baik teman-teman, sekarang ini kita sudah ada di semester 7 atau semester akhir, di mana kita di sini akan membahas tentang permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang ini kan Mbak April sudah semester 7. Nah, untuk akan Mbak April ambil untuk judul skripsi, nah Mbak April itu akan mengambil tentang apa? Baik, terima kasih kepada Mbak Husnia karena telah menjadi host bagi saya, dan saya akan mengambil judul sesuai dengan apa yang terjadi di lingkungan saya dan sesuai dengan studi kasus yang pernah saya alami. Bukan saya ya, tapi pada peserta didik saya. Saya akan mengambil judul strategi guru dalam mengembangkan pendidikan karakter anak dari keluarga yang broken home. Bagus sekali judulnya, dimana banyak sekali ya kalau kita melihat dari peserta didik kita itu mengalami yang namanya keluarga broken home, maka memerlukan banget dari fungsi seorang guru, bagaimana guru itu mendidik karakter anak tersebut, apalagi anak usia dini. Nah, sepengalaman Mbak April, bagaimana sih Mbak April itu mengaca ataupun melihat peserta didik Mbak April itu dalam menghadapi keluarga broken home, ataupun sebagaimana Mbak April itu menghadapi anak yang broken home itu untuk menjadikan dia itu lebih berkarakter ataupun lebih baik ke depannya, seperti apa? Baik, terima kasih pada Mbak Fadila atas pertanyaannya. Jadi saya tadi mengambil judul itu sesuai dengan studi kasus yang pernah saya alami. Ya. Jadi saya cerita sedikit dulu ya, Mbak. Baik. Pernah ada salah satu peserta didik saya itu pulang dari Kalimantan untuk disekolahkan ke Madura. Setelah tiba di Madura, dia sekolah dan omnya itu berangkat lagi ke Kalimantan, maka anaknya itu ikut. Nah, setelah anaknya itu ikut di Kalimantan, itu tidak disekolahkan. Intinya itu tetap sekolah di sini, tapi itu berangkat ke Kalimantan, turun ke Madura, berangkat ke Kalimantan, turun ke sini, tapi itu jadinya sekolahnya itu, pendidikannya itu tidak maksimal, karena ketika guru itu memberikan arahan ke anak itu kan sudah ada dalam perkembangannya. Nah, sama orang tua itu dibawa lagi ke Kalimantan karena memang tidak ada yang mau mengurus di Madura. Anak itu ikut ibunya karena hanya tinggal bersama ibunya. Nah, ibunya itu yang mencari nafkah karena sudah berpisah dengan suaminya. Jadi langkah saya untuk tetap mengembangkan pendidikan anak, khususnya itu pendidikan karakter ya. Kan kalau kecil itu pendidikan karakter pada anak usia dini, lebih-lebih kalau anak PAUD itu kan yang harus tercapai adalah 6 aspek. Jadi saya terus mengembangkan di sekolah meskipun anak tersebut dari anak yang broken home. Saat anak di sekolah itu, anak bisa mengembangkan apa yang ada di dirinya dengan dukungan seorang guru, ke seorang teman. Jadi orang tua itu kan tidak hanya yang ada di rumah, melainkan yang ada di sekolah, atau keluarga itu bukan hanya yang ada di rumah, tapi ketika anak itu berada di sekolah bersama teman-temannya atau bersama saya dan guru yang lain, itu kan semuanya sudah dianggap keluarga. Jadi saya mengembangkan karakter atau 6 aspek perkembangan anak tersebut di sekolah, sambil lalu harus bekerja sama dengan orang tuanya, sambil lalu kontak-kontakkan Mbak lewat WA bagaimana perkembangan anak tersebut gitu. Baik, terima kasih. Berarti itu adalah studi kasus yang Mbak April ambil dalam proposal skripsi Mbak April yang akan Mbak April lakukan. Semoga proposal skripsinya lancar dan dari permasalahan-permasalahan tersebut menjadi sumber informasi buat
yang lainnya, khususnya buat yang mau berkeluarga dan yang sudah berkeluarga, untuk dijadikan sebuah informasi dan inspirasi agar selalu lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, apalagi untuk yang namanya masa depan anak. Baik, dari kami, saya Husniatul Fadilah Dan saya Siti Aprilia. mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.